Nah ini saya ini tunjukkan, sorry tapi saya mohon maaf nggak bisa nge-share ya, nggak bisa nge-share ini filenya karena saya belum dapat izin dari teman-teman di akuntansi ini. Poinnya adalah bahwa ini laporan report kemarin ditujukan untuk ikut kompetisi di JFA Institute untuk mewakili kampus, ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini modelnya adalah jadi kalau kalian di sekuritas, di lembaga ekonomi luar ataupun di luar atau dalam negeri gitu ya, kalian itu terbiasa untuk memberikan report kepada nasabah, kepada investor gitu ya, secara rutin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, berkaitan dengan beberapa emiten atau beberapa berkaitan dengan kinerja investasi yang nanti perlu diambil oleh investor. Nah, ini ditempatkanlah kemudian teman-teman ini, tim untuk ikut kompetisi ini yang memberikan rekomendasi ke investor kira-kira saham-saham apa sih yang menarik, ya. Nah, oleh karena ini walaupun bukan laporannya, konsepnya bukan laporan penilaian ya, cuman ini lebih ke laporan kira-kira report ke investor, kalau you punya duit, kamu lebih baik ke invest ke saham apa sih gitu, kira-kira seperti itu, dan apa yang harus kita lakukan terkait saham tersebut misalnya. Nah, kebetulan tim itu memilih Bukalapak, ya, kebetulan tim memilih Bukalapak. Kalau kita coba review dari sini, kita bisa lihat bahwa tadi saya bilang bahwa secara struktur ini konteksnya apa namanya lebih halus ya, flow-nya lebih halus gitu dibandingkan yang di chapter 21 yang sampel report itu. Kan di sini ada apa secara informasi penting dari laporan ini apa, ini ada rekomendasinya buy per 30 Desember 2021. Walaupun sekarang ternyata lebih turun lebih dalam ya. Tadi ada yang kasih siapa tadi ya, yang ngasih informasi tadi, Aldi kalau masalah tadi ya, turun lebih dalam. Tapi nggak apa-apa, saya poin-poinnya di sini saya bukan mengomentari terkait validitas informasi yang diberikan ya, tapi terkait bagaimana kemudian report ini disusun. Jadi kita nggak menilai, oh itu sekarang lebih dalam Pak, nggak, saya nggak mau komentar ke sana. Nah di sini kita lihat bahwa terkait ada investment summary-nya. Di samping ada figur-figurnya gitu ya. Dan ini teman-teman apa namanya sangat concise, terus tidak bertele-tele, dan apa namanya to the point gitu. Investment summary terkait Bukalapak, on digital economy. Kalau ini kemarin teman-teman tahu, inilah yang teman-teman lakukan di analisis sebelum UTS, benar ya. Jadi masih terkait makro mikronya, terus PESLE-nya, terus industri, nanti juga ada industrinya, baru kita masuk ke perusahaan itu sendiri. Ini bagaimana kemudian dia juga memasukkan akses terkait internet, perkembangan internet di Indonesia, kira-kira gimana. Nah ini business description, ini juga kemarin di UTS, sebelum UTS juga ada nih, kalian memberikan profil berkaitan dengan kira-kira apa perusahaan ini bergerak di bidang apa sih. Nah, ini Bukalapak, dia lihat di segmen geographic reach, jadi dia menonjolkan bagaimana kemudian Bukalapak itu main ke arah segmentasi yang cenderung lebih rural ataupun orang-orang yang cenderung retail ya, retail tapi bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lebih terpelosok. Ini konsepnya Bukalapak. Ini kemudian saya bilang TPV, Total Processing Value. Bagaimana kemudian ini jadi perspektif untuk bisa mengukur sebuah marketplace yang baru. Dan large new digital ecosystem misalnya. Ownership structure, gitu.
Nah, ini baru kita masuk ke industry overview. Ini kemarin yang kita pakai Five Force Porter. Lupa di sini nggak ada Five Force Porternya, Pak. Jadi gini, teman-teman. Ini Five Force Porter di sini nih. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, yang perlu teman-teman itu bisa ambil adalah bahwa bagaimana kemudian sebuah laporan itu bisa disusun secara komprehensif dan mengalir baik gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat bagaimana kemudian laporan ini bisa nyambung gitu ngomong salah satu sama lain, nggak secara spesifik ngomong tentang first quarter-nya adalah gini dan seterusnya, tapi lebih ke bagaimana kemudian laporan ini disusun ya supaya bisa membentuk flow yang enak gimana nanti disupport data-data yang lain, nggak harus kita menyampaikan data itu secara letterlock disampaikan di body text-nya. Ini Five Force Porter kita nggak bilang kan, Five Force Porter di ekonomi outlook-nya, Five Force Porter analisis Five Force Porter nggak, tapi bagaimana kemudian ekonomi outlook terus diceritakan. Gitu ya. Ini bagaimana kemudian dibandingkan dengan kompetitor. Di Five Force di sini sebenarnya nggak dibunyikan di body text ya. Ya cuman sekedar dilakukan analisis yang harapannya bisa mensupport. Tapi menurut saya ini harusnya dibunyikan di body text. Kemudian, nah baru kita masuk ke valuation. Valuation-nya kemarin tim ini pakai relative valuation. Di beberapa literatur memang data pasar itu namanya relative valuation. Jadi dibandingkan dengan si limited, Tencent dengan Shopify. Ini ngambilnya dari perusahaan luar semua. Walaupun kemarin saya bilang ya, boleh nggak sih kita pakai perusahaan luar, monggo saja. Cuman nanti perlu banyak yang disesuaikan. Dan artinya kan terkait kebijakan internal di daerah tersebut itu gimana berbeda. Karena perlu ada yang disesuaikan. Kemudian sensitivity analysis, asset price-nya berapa. Ini nggak perlu ini Monte Carlo. Monte Carlo itu untuk kemudian kalian bisa memprediksi kira-kira kejadian itu bisa tercapai berapa persen ya. Jadi 63%, 63,9% menuju ke harga berapa tadi, 500 sekian tadi ya, 26% offset kan, 545. 430 ke 545 itu kemungkinan terjadi 60 sekian persen. Ini kalau pakai Monte Carlo. Terus financial analysis. Nah kalian lihat nih, jadi nggak kita secara spesifik menyampaikan di laporan itu kayak profitability margin berapa, NPM-nya adalah sekian, terus GPM-nya sekian. Tapi lebih ke bagaimana deskripsinya seperti apa, lalu disupport dengan data-data tambahan yang tadi. Jadi tetap deskriptifnya kalian gunakan. Balance sheet-nya gimana? Equity dominates debt. Ini bagaimana kemudian ekuitas mendominasi dibandingkan dengan debt-nya. Debt-nya minim harusnya. 1,31, after IPO company share become 6,06, selain IPO 50%. Vision asset management dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya kan analisis tentang bear ya, tapi dikasih judul equity dominates debt. Equity lebih mendominasi dibandingkan utang. Padahal di sini tentang kalau di bahasanya di report itu biasanya bear, debt equity ratio-nya seperti apa. Tapi di sini ini. Resiko ini kalian nggak usah sampai ke level ini lah, nggak usah terus. Ini tambahan lagi nih,
Kalau kemarin kita pakainya PESLI, ingat ya, politik, ekonomik, sosial, dan seterusnya. Di sini pakainya ESG. Boleh nggak? Boleh. Ingat ya, penilaian itu nggak ada gini. Poin-poin saya ingin menempatkan knowledge atau ilmu terkait penilaian itu, teman-teman sangat bisa berkembang dan sangat variatifnya sangat banyak. Artinya hal-hal yang nanti kemarin teman sudah pelajari kemarin pun, kalau nanti ternyata di masa depan atau di sekarang ini kalian baca lagi, loh kok ternyata ada yang beda Pak, oh yang ini pakai ESG, kemarin kita pakai PESLI, tidak apa-apa, masih boleh. Tapi kan itu ada framework yang digunakan, cuman pendekatannya berbeda gitu ya. Monggo saja, boleh. Ini kebetulan pakai ESG, ekonomi sosial governance. Ini appendix, ini lampiran. Oh, ini keren, komprehensif sekali. Ini teman-teman bisa 40% atau 50% mendekati ini sudah sangat baik. Ini berbulan-bulan begini nih. Jadi saya cukup maklum berbulan-bulan dan fokus, timnya fokus. Sedetail ini mereka membuat pendekatan luar biasa. Ada pertanyaan nggak? Sulit ya Pak, banyak banget Pak komponennya. Iya. Bingung Pak. Bingung. Cuman tadi ya saya bilang ini 40% aja bisa kalian mendekati, ini sudah sangat baik. 40-50% sudah sangat baik. Mengingat waktu kalian kan, ya bukan waktu kalian harusnya sudah lama sih, cuman saya paham kalau untuk tujuannya kompetisi ini luar biasa effort yang dibuat. Ini sangat-sangat detail, menyeluruh, dan menurut saya advance. Ini sangat-sangat advance. Oke. Tapi teman-teman ngambilnya dari perspektif ini saja ya, konstruksinya saja, anatomi laporannya lah. Itu aja yang kalian ambil. Hal-hal lainnya kalian nanti bisa cari di contoh di googling aja. Saya kan teman-teman bisa dapat contoh laporan penilaian bisnis atau laporan bisnis PT apa gitu. Googling aja. Saya nggak mau tunjukin ini lah, kalian lihat googling secara mandiri itu contohnya apa. Atau ini kalau gini yang sering rilis, kalau yang bentuknya seperti ini ya, ini yang sering rilis biasanya ini sekuritas. Kalian ke websitenya Mandiri Sekuritas, kalian ke websitenya sekuritasnya yang Mirai Aset, kalian ke sekuritasnya BRI Tata Reksa, itu nanti kalian saya yakin bisa nemuin deh beberapa contoh. Tapi biasanya kalau yang seperti ini yang harian itu tipis, 2-3 halaman saja. Kalau yang ini biasanya di bulanan ya, lebih komprehensif. Mau lagi dicari, itu jadikan semacam benchmark untuk bagaimana menyusun laporan. Jadi ya. Oh ya, saya mau disclaimer juga. Saya mau disclaimer bahwa ini sebenarnya bukan laporan penilaian itu sebenarnya konsepnya kayak yang ada di buku ya sebenarnya. Konsep seperti ini sebenarnya saya tuh pengen supaya teman-teman bisa lebih aktualisasi untuk meng-create dokumen yang enak dibaca tuh bisa dapat. Kalau di laporan penilaian kan kesannya kaku ya. Karena kaku sekali, ada yang kemarin itu laporan penugasannya apa, terus yang ada tangan timnya siapa, ketua timnya siapa, terus nanti dibuat laporan. Nah, makanya saya kasih tapi kalian mau memilih struktur yang itu pun yang di chapter 21 juga monggo ya. Artinya strukturnya bisa seperti ini, bisa di chapter 21. Ini cenderungnya lebih ke laporan, bukan laporan sih, tapi bagaimana kemudian sekuritas itu memberikan rekomendasi kepada investor. Jadi laporan terkait financial performance terhadap suatu
usah. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, dilihat saja strukturnya. Thank you. Bisa saya masuk ke materi berarti ya. Ada lagi ya? Utang saya tadi masih ada lagi nggak kira-kira? Terus ya tadi ya. Yang itu Tadi? Kak, yang merger itu. Oh, Tidak. merger. Ya, oke, thank you. Betul. Yang merger silakan. Merger dulu. Betul. Ya, please. Siapa ada yang mau, tadi siapa yang mau menyampaikan? Dari tim, monggo. Tadi tim kalau nggak salah ya. Izin Pak, kelompok Iqbal boleh nggak Pak? Monggo. Silakan boleh. Udah disiapin sih Pak presentasinya. Oh, bikin presentasi kalian ya? Iya Pak. Oke. Izin ya Pak. Silakan Amara. Singkat aja ya. Saya cuma butuh ini ya. Singkat saja. Kalau bisa less than 10 menit lah. Bawah itu 5 menitan kurang. Mohon izin share screen ya Pak. Ya, monggo. Baik, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan mengenai analisis merger pada Bank Syariah Indonesia. Dan mungkin kami juga nantinya akan fokus pada bagaimana proses merger tersebut terbentuk dan apa saja akibat-akibatnya. Selanjutnya Amara. Dan ini adalah anggota kelompok kami ya. Maafin fotonya belum diganti. Jadi ada Alvaris, Amara, Enrico, Migdad, Iqbal, dan juga Novita. Selanjutnya. Dan ini adalah hal-hal yang nantinya akan ada ataupun akan kita bahas pada hari ini, yaitu syarat proses merger, efek merger, keuntungan merger, dan risiko merger. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Syarat proses merger itu ada pertama yaitu mengajukan pernyataan penggabungan ke OJK, yang kedua yaitu memperoleh persetujuan dari pihak ketiga, yang ketiga yaitu memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia, yang keempat yaitu pernyataan penggabungan efektif dari berdasarkan peraturan OJK, yang selanjutnya memperoleh persetujuan RUPSLB, kemudian memperoleh persetujuan penggabungan dari OJK, menandatangani akta penggabungan, dan memperoleh persetujuan dari Kemenkumham mengenai perubahan AD/ADP. Selanjutnya dijelaskan oleh Migdad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek merger. Jadi ada 5 poin dampak atau efek dari merger ini. Yang pertama adalah terkait dengan status hukumnya, kemudian terkait dengan perubahan kepemilikan saham, kemudian terkait dengan perubahan neraca, kemudian perubahan SDM sampai struktur organisasi, dan yang terakhir yaitu perubahan nama atas kedua bank tersebut menjadi Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Next. Nah, jadi status hukum atau akibat hukum setelah merger sesuai dengan pasal 122 UU PT dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999 dan serta peraturan OJK nomor 74 tahun 2016 ada 3 poin. Yang pertama, BSM dan BNIS akan berakhir demi hukum pada tanggal efektif penggabungan. Nah, karena si BSM dan BNIS ini akan berakhir, maka seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS beralih demi hukum kepada BRIS sebagai bank yang menerima penggabungan. Kemudian pemegang saham BSM dan BNIS karena hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan secara hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian ini ada perubahan SDM yang mana yakni adanya perubahan struktur organisasi. Nah, di sini tuh tadinya kan dari setiap masing-masing perusahaan itu terdiri dari dewan komisaris dan juga direksi yang berbeda-beda. Nah, namun setelah adanya perubahan SDM ini, untuk perubahan organisasi pada BRIS, yaitu penerima bank, yang penerima penggabungan bank ini tidak terjadi perubahan. Jadi kalau misalkan nanti setelah digabungkan, ada keinginan untuk merubah, maka bisa dirubah. Gitu. Di sini ada untuk organisasinya juga terdiri dari beberapa bagian, bisa dilihat itu ada antara Board of Commissioner, kemudian ada Presiden Director sebagai direksi, kemudian di bawahnya ada bagian-bagian antara lain dari Managing Director Operation, kemudian ada Compliance, Commercial Business, dan juga Retail Business.
Bisa di sini. Masih ada lagi? Nah, kemudian ada juga perubahan pada neraca. Kemudian penilaian saham. Untuk penilaian saham berdasarkan hasil analisis dari KJPP Suendo, Rinaldi dan rekan yang ditunjuk oleh manajemen BRIS sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar 100% saham BRIS. Itu pada tanggal 30 Juni nilai pasar dari BRIS sebesar 7,59 triliun. Kemudian untuk Bank Syariah Mandiri berdasarkan penilai independen yang ditunjuk oleh manajemen BS Bank Syariah Mandiri yaitu KJPP Kusnanto dan rekan, nilai pasar pada tanggal 30 Juni 2020 adalah 16,33 triliun. Kemudian untuk BNI Syariah, hasil analisis yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk manajemennya yaitu KJPP Iwan Bahron dan rekan, nilai pasar saham BNI Syariah pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar 7,99 triliun. Lalu laporan penilaian kewajaran dari penilai usaha independen mengenai penggabungan. Berdasarkan penilai independen yang ditunjuk yaitu SRR untuk memberikan pendapat terkait kewajaran penggabungan berdasarkan analisis kewajaran atas penggabungan sebagaimana diuraikan dalam analisis laporan pendapat kewajaran, SRR berpendapat bahwa penggabungan adalah wajar. Adapun keuntungan merger yang pertama yaitu meningkatkan daya saing di bidang keuangan syariah khususnya di era digital. Lalu karena di merger itu akan meningkatkan modal dan memperbesar pangsa pasar dan kemudian akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan bisa mengefisiensikan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Novita. Risiko merger ada 6. Yang pertama itu risiko perpajakan, di mana bank yang menggabungkan diri menggunakan nilai buku atas pengalihan harta setelah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Jadi bank yang menggabungkan diri itu perlu memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Lalu ada risiko peraturan perundang-undangan, di mana bank peserta penggabungan dan bank yang menerima penggabungan wajib memperoleh izin dari berbagai otoritas. Jika tidak, maka bank tersebut dapat terkena sanksi. Yang ketiga, ada risiko pelaksanaan integrasi, di mana bank peserta penggabungan melakukan integrasi atas operasional, teknologi informasi, dan lain-lain demi terciptanya kegiatan usaha yang awalnya telah ditujukan. Selanjutnya, risiko selanjutnya mungkin yang share screen lagi gangguan jaringan ya Pak. Jadi risiko selanjutnya itu ada Jadi risiko selanjutnya itu ada risiko kehilangan nasabah, di mana tidak ada jaminan bahwa nasabah bank yang lama akan menjadi nasabah bank penerima penggabungan. Lalu risiko tidak tercapainya sinergi yang diharapkan, di mana tujuan dari penggabungan ini adalah terciptanya sinergi potensial. Meskipun telah dipersiapkan dengan baik, tidak ada jaminan bahwa sinergi yang dihasilkan akan sesuai dengan rencana
oleh bank penerima penggabungan. Dan yang terakhir itu ada risiko kehilangan sumber daya manusia, di mana bank yang menerima penggabungan harus menerima, tidak boleh memaksakan karyawannya untuk terus bekerja di bank penerima penggabungan. Sekian dari presentasi. Kembali ke Iqbal. Baik, itulah dia merupakan presentasi singkat terkait merger pada Bank BSI. Teman-teman juga ada yang mau bertanya, silakan. Namun karena waktunya sudah 2 menit Ya. lagi, jadi jangan bertanya ya teman-teman ya. Thank you, keren. Ini bagus teman-teman. Artinya walaupun memang belum analisis secara detail ya, cuman artinya semoga teman-teman diberikan gambaran oleh tim berapa? 1 ya, Bal ya? Tim 1 terkait kondisi merger apa, tantangannya merger itu seperti apa. Ini mungkin sebelum BRIS apa yang pernah kalian tahu di BUMN? Industri semen pernah tahu nggak? Jadi Semen Indonesia ya Pak? Yes, SMGR ya. SMGR dan teman-teman lainnya itu jadi Semen Indonesia. Tapi namanya tetap SMGR kan. Nah ini pertanyaan saya nanti. Tadi saya mungkin saya mau kasih 1 atau 2 hal dulu. Respon saya terkait presentasi sangat baik. Terus saya berikan gambaran bagi teman-teman yang lain tantangan terkait merger seperti apa, ada resikonya seperti apa, terus kemudian value added-nya gimana. Tentu tadi kalau teman-teman lihat bagaimana kemudian Bank Mandiri Syariah ya, itu jadi pemegang saham terbesar ketika ini BSI itu terbentuk. Cuma pertanyaan saya gini, yang belum terjawab dari presentasi tadi. Namanya sekarang berubah jadi apa? BRIS ya Pak, kalau nggak salah Pak. BRIS itu kan ininya. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Tapi namanya kenapa masih BRIS? Kalau kamu jadi orang BRI jadi bangga karena lu yang mandiri, lu yang megang saham gede-gedean, tapi kan namanya tetap gue nih, gitu kan misalnya. Tetap BRIS juga kan yang ini. Alasannya apa? Ada yang tahu nggak itu? Karena ini nggak sih Pak, karena BRIS doang apa yang udah terbuka Pak, yang udah ini di apa? Ya itu Pak, yang udah listed. Iya nggak sih? Ya, udah listed di bursa. Jadi sebenarnya gini poinnya, BSI pun boleh, tapi pengajuan baru lagi, pengajuan lagi ke bursa untuk kemudian merubah kodenya, misal dari BSII misalnya ya, misalnya ya, mau BSI gitu. Tapi harus pengajuan lagi melalui nanti lewat otoritas bursa, dan itu pun nggak mudah, dalam artian rumit juga tuh prosesnya. Maka kemudian untuk mempermudah proses ini, pakailah cangkangnya itu BRIS, bajunya pakai BRIS, tapi dalamnya udah BSI. Sama halnya dengan SMGR. SMGR itu bajunya pakai SMGR, tapi dalamnya sebenarnya identitasnya sudah bukan SMGR lagi, sudah bukan Semen Gresik saja gitu, tapi Semen Indonesia. Nah inilah kenapa pada akhirnya kok BRIS. Jadi kalau teman-teman sebutkan BRIS itu artinya bukan lagi Bank Rakyat Indonesia Syariah gitu ya, tapi sudah menjadi Bank Syariah Indonesia. Namanya kalau SMGR bukan lagi Semen Gresik, tapi Semen Indonesia. Itulah kenapa pada akhirnya nama yang dipakai tetap BRIS. Dan di sini bisa dipahami ya. Tadi juga saya highlight beberapa hal tantangan berkaitan dengan resiko SDM tadi. Resiko SDM tentu kalau teman-teman bayangin ya, misal Anda jadi Mandiri, Anda jadi BRI, Anda jadi BNI Syariahnya, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariahnya. Ketika Anda nanti ngomong tentang struktur organisasi, kebayang nggak kira-kira dirutnya hilang berapa itu? Struktur dirut hilang berapa? Beserta dengan beserta dengan segala kompensasinya ya. Ini ada BRI, Mandiri, BNI. BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah. Kira-kira struktur dirutnya hilang berapa? Direktur utama, maksudnya direktur utama nggak tahu. Direktur utama setiap perusahaan ada berapa sih? Ada 1. Nah, artinya sekarang jadi berapa? Jadi cuma 1, berarti hilang 2. Hilang 2. Nah, maksud saya, ini maksudnya yang paling sederhana lah. Indikasi paling sederhana bagaimana kemudian kerumitan di aspek SDM yang dijelaskan oleh tim tadi. Anda jadi dirut, kompensasi hilang, terus tiba-tiba itu hanya tersisa 1 formasi begitu. Belum lagi yang di bawah-bawahnya kan. Saya baru ngomong dari
dari formasi dirut saja yang memang dari 3 berubah jadi 1 itu. Siapa nih yang mau ngambil? Kalau menurut saya ini harusnya, saya terus terang belum melihat ya bagaimana profil BSI yang sekarang, dirutnya siapa. Apakah harusnya sih menurut saya itu harusnya dari Mandiri karena selaku pemegang saham terbesar. Gitu ya. Nah, itu tapi pasti ada onteran-onterannya dulu nih. Ada nggak sesmooth yang Anda bayangkan sekarang sudah terbentuk jadi BSI. Inilah barangkali perspektif kecil, perspektif yang mikro gitu ya, terkait tantangan bagaimana merger itu dibentuk. Gitu ya, belum nanti terkait pengakuan asetnya ini gimana dan seterusnya. Tadi ada yang hilang, kan kompensasinya tentu juga nanti naik turun. Dulu di Mandiri dapatnya segini, sekarang kalau udah BSI ada penyesuaian lagi turun ternyata, yowis mending resign. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi komposisi perhitungan penggajiannya terkait remunerasinya berbeda lagi. Wah, itu inilah tantangan lagi. Jadi ternyata poin ini saya ingin sampaikan, ya ternyata merger itu prosesnya luar biasa rumit dan ternyata ontran-ontrannya pun juga banyak sebenarnya. Yang kita lihat di media aja, maksudnya di konteks sekarang aja kelihatannya udah smooth sekali ya, tapi sebenarnya poinnya menyusun itu tuh nggak gampang. Butuh diskusi yang barangkali butuh dukungan politis juga nih, dukungan politis juga untuk bisa sampai menggolkan kemarin BRIS itu nggak pernah jadi 1 dari Mandiri dan BNI. Ada komentar dulu nggak? Thank you ya, tapi Iqbal tadi menggugurkan kewajiban lah. Izin bertanya boleh Pak? Ya boleh, Khofifah. Siapa tadi? Iya Pak. Iya. Jadi kan Indonesia penduduknya mayoritas Muslim Pak. Jadi kalau Bank Syariah sendiri memiliki pasar yang sangat besar. Nah, apakah dari merger ketiga bank tadi itu menimbulkan risiko monopoli terhadap bank kecil lainnya atau malah menstimulus industri bank kecil lain untuk tumbuh gitu? Bagus. Itu bagus banget. Menurut kalian gimana? Yang lain, teman-teman yang lain coba. Izin Pak. Ya, Bal. Saya kan tinggal di Aceh kan Pak. Ya. Jadi kalau di tempat saya itu karena udah ada BSI jadinya semua bank konvensional tuh harus diganti jadi BSI Pak. Jadi kayak ada bank BCPN atau bank lainnya itu jadi tutup Pak. Karena kan Syariah ya tempatmu ya Pak, ya Haikal ya. Apa? Di tempatmu rata-rata industri syariah yang digalakkan kan ya? Iya, jadi banknya itu harus harus bank syariah semua Pak. Jadi untuk BRI, Mandiri sama BNI pun udah ganti ke syariah. Ke BSI itu ya berarti ya? Iya, tapi kan Pak, kalau kan BSI itu kan harusnya udah merger kan harusnya udah gabungan Pak. Tapi yang saya bingung tuh kenapa tiap banknya itu beda-beda gitu Pak. Misalnya kita daftarnya di Mandiri, berarti BSI Mandiri Syariah. Misalkan kita daftarnya di BRI, berarti BRI Syariah. Terus juga kalau misalkan transaksi gitu kan belum ada ya Pak BSI kan. Jadi kalau misalkan apa-apa gitu masih bisa ke Mandiri gitu Pak, ke konvensionalnya. Itu kenapa ya? Prosesnya yang disampaikan timnya Iqbal tadi. Kan itu prosesnya juga nggak harus semerta baik dari sisi sistem ya. Sistem, terus sumber daya aja masih berproses. Nanti penyesuaian ke penggajian yang baru, sistemnya nanti digabung di mana, penyesuaian rekening dari yang dulu BRI Syariah ke BSI, kan nggak sesmooth yang kita bayangkan. Nah, ini mungkin bagian dari prosesnya seperti itu, Haikal. Nggak bisa langsung gitu ya. Jadi cukup dimaklumi lah dan butuh waktu. Gitu saya Haikal. Tapi saya kembali lagi ke pertanyaan Kang Rifah tadi. Apakah potensi monopoli industri syariah bisa terjadi? Ini menurut saya satu pertanyaan yang menyentil benar gitu. Kalau kita ngomong industri syariah ya. Tapi kalau kita ngomong industri perbankan, ini jadi BSI itu jadi salah satu pemain yang cukup besar bisa challenge BCA dan BRI Mandiri yang di holding besarnya. Saya setuju sih Pak. Kalau kita ngomong industrinya syariah ya, industri syariah, perbankan syariah, ya gini lah. Masih kan dia di awal dulu, industri kita ngomong industri itu industrinya apa dulu nih?
Industrinya apa dulu? Kalau kita ngomong industri perbankan syariah, wes tenang, BSI itu jadi salah satu pemain utamanya. Mau nggak mau nggak ada yang ngalahin, setuju saya. Tapi kalau kita ngomong industri perbankan, gitu, tentu di sana ada BPJA, masih ada Mandiri, BRI. Jadi walaupun kita ngomong Mandiri sama BSI itu ada sifat dalamnya ada Mandiri Syariah, itu entitasnya berbeda ya. Tetap ditangkap gitu ya. Jadi artinya kalau kita ngomong walaupun ada mandirinya tapi tetap entitasnya berbeda. Jadi ada mandiri dan berbeda. Nah ini menurut saya jadi malah saya pribadi melihatnya adalah ya kita bisa bagaimana kemudian di perbankan konvensional dengan perbankan syariah ini masyarakat akan diberikan opsi yang lebih luas. Karena pun kok bisa luas karena BSI tentu kan dengan kapasitas yang lebih besar dengan 3 gabungan tadi bank tadi itu memiliki rentang yang lebih besar juga kan, memiliki power yang lebih besar, power untuk marketing, power untuk SDM, power dari sisi keuangan, power untuk bisa mengasih kredit ke masyarakat seterusnya. Nah, ini menurut saya jadi salah satu trigger untuk kemudian bisa memperbesar industri syariah di Indonesia. Dan masyarakat lebih banyak nih pilihannya antara syariah sekarang kan sudah ada muamalat, BSI, terus BTPS itu BTPS syariah, perbankan Maybank syariah, mungkin BI syariah itu juga ada ya. Artinya pilihannya juga semakin besar. Dan tentu tadi skalanya BSI jadi lebih besar lagi. Artinya kalau kita ngomong monopoli perbankan syariah, kalau industrinya hanya terbatas dari perbankan syariah, bisa jadi yes maybe gitu ya kalau perbankan syariah. Tapi kalau perbankan saya pikir jadi salah satu memperkaya lagi nih kompetisi yang terjadi antara perbankan konven dengan perbankan syariah. Itu Kofifa. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Thank you ya teman-teman ya. Berkaitan dengan BRIS selesai nih kelihatannya. Semoga bisa ngasih perspektif kawan-kawan yang lain berkaitan dengan merger dan akuisisi terutama kalau yang tadi ini merger. Thank you ya, kredit buat kelompoknya Iqbal sudah menggugurkan kewajiban kawan-kawan yang lain. Oh ya, untuk yang saya tanyakan gini untuk beberapa pertanyaan yang kemarin sifatnya fardhu kifayah itu saya nanti fungsikan sebagai nilai kuis ya. Jadi artinya kemarin teman-teman sudah secara baik bisa menjawab itu. Jadi kuisnya tetap semuanya yang saya nilai baik. Kuis kelas. Bisa dipahami ya? Cukup bisa ditangkap. Jadi kalian harus merasa terima kasihlah ke teman-teman yang kemarin sudah menjawab gitu. Karena kan sifatnya fardhu kifayah, jadi artinya satu orang sudah menjawab, semuanya saya nilai baik. Clear ya? Bisa ditangkap terkait nanti pengambilan nilai kuis saya. Jadi kalian sudah saya anggap nilainya baik dari teman-teman yang kemarin sudah menjawab. Dari kemarin siapa ya sebelumnya ya? Kan sifatnya fardhu kifayah, jadi semuanya tetap saya nilai baik. Oke. Baik, Pak. Saya masuk ke pendekatan terakhir nih. Nanti tentu ini saya pikir nggak bakal bisa selesai nih sampai pukul 1. Cuman saya coba gitu ya. Ini kita masuk ke pendekatan terakhir dan saya sedikit memberikan overview dulu. Bagi saya pribadi pendekatan aset ini merupakan salah satu dibandingkan 3 pendekatan yang lain. Itu memberikan perspektif pendekatan yang menurut saya ini preferensi. Kalau saya ngomong menurut saya itu jadi ngikut perspektifnya Shannon Pratt. Biasanya saya sering pakainya ini dan seterusnya. Jadi saya itu menilainya sekarang penilaian itu jadi sangat-sangat subjektif, tapi kita harus bisa ngasih alasan. Itu pendekatan yang saya dapat dari belajar bukunya Shannon Pratt. Artinya di poin ini saya pengen bilang pendekatan aset ini jadi salah satu pendekatan yang menurut saya pribadi paling menantang, paling challenging gitu dibandingkan pendekatan-pendekatan yang lain. Kenapa?
Karena artinya di sini kita perlu untuk kemudian mempertimbangkan komposisi aset yang dimiliki oleh perusahaan, terutama nanti kalau kita ngomong tentang aset capitalization gitu ya, di pendekatan yang setelah ini gitu, capitalized earning versus asset capitalization. Itu apa namanya, yang mana kita harus bisa mengidentifikasi keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, Anda bayangin saja bagaimana Anda rigiditas mengumpulkan aset tangible. Nah, ini ditambah dengan bahwa setiap perusahaan itu pasti tidak hanya, atau asetnya itu pasti ada tangible dan intangible. Gitu ya. Jadi itulah yang kenapa saya bilang ini merupakan pendekatan yang menurut saya paling challenging dibandingkan dua pendekatan yang lain kemarin. Feel free untuk menyampaikan berbeda ya. Feel free untuk menyampaikan berbeda. Nah, kalau kita masuk ke sini, jadi di sini poinnya adalah saya langsung overview ke dua pendekatan. Di asset based approach, ya, ada capitalized excess earning dan asset accumulation method. Nah, capitalized excess earning ini kita ngomong bahwa di ini saya cek dulu. Ini kalau di bukunya Sentra di chapter 13 ya, di chapter 13 di awalnya itu. Jadi ada bahwa aset based approach itu dibagi dua, kolektif dan ya. Nah, kolektif inilah yang diwakili oleh pendekatan capitalized excess earning method. Kalau perusahaan ini, kita ngomong perusahaan itu, tadi masih ingat bahwa dalam perusahaan itu pasti ada tangible. Kemarin juga masih ingat ya, yang kita bicara tentang Microsoft, di mana Microsoft itu bentuknya rata-rata sebagian besar sudah intangible juga. Facebook, Amazon, itu ada intangible. Intangible ini diwakili oleh NTAP. Dan nanti dari aset yang ada itu kita akan mendatangkan semacam cash flow atau income ya, yang cash flow. Tentu di dalam cash flow tadi ada bagian dari cash flow sebuah perusahaan itu tentu kita tidak bisa melihat hanya akibat dari yang namanya produknya itu sendiri, pabriknya dari perusahaan itu sendiri, terus komponen persediaan yang ada di perusahaan itu sendiri gitu ya. Tentu juga ada yang namanya kita membeli produk yang namanya Apple, tentu kita juga melihat bagaimana brand Apple itu sendiri sudah masuk ke kepala kita gitu ya. Kemudian Apple itu cenderung produk yang reputasi tinggi, awet, bagus, kameranya bagus. Nah, itulah maka kemudian ada porsi dari intangible yang masuk ke dalam cash flow yang masuk ke dalam perusahaan. Maka kita sebut ini namanya excess earning. Nah, excess earning ini mewakili keseluruhan intangible secara utuh. Jadi ibaratnya dari cash flow yang ada itu kemudian kita hitung yang akibat dari tangible-nya berapa. Nah, selain dari intangible itu, selain dari tangible tadi, kita namakan excess earning. Excess earning tadi lah ya kita bisa korelasikan dengan
oh ini akibat intangible asset yang dimiliki oleh perusahaan nih. Nah, oleh karena itu kita bisa menilai excess earning itu dianggap mewakili keseluruhan intangible yang ada di perusahaan. Sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan pendekatan capitalized excess earning method, intangible yang dimiliki oleh perusahaan itu kita nilai secara utuh, kolektif. Nah, saya paham kalian masih masih belum nyambung gitu ya. Ditelan dulu ya, ditelan dulu. Maksudnya di poin ini saya akan bilang bahwa capitalized excess earning method ini yang pendekatan di mana kita mengukur intangible itu secara kolektif. Itu yang jadi satu, assemblage, secara kesatuan. Berbeda dengan asset accumulation. Asset accumulation masih nih, jadi tangible dan intangible gitu kan. Nah, asset accumulation ini menurut saya tantangan terbesarnya ini di sini nih, tangible dan intangible ini. Di sini adakah yang pernah menghitung atau melakukan penilaian aset dan properti gitu? Kemarin waktu di mata kuliah PAP, kalian melakukan penilaian ini nggak? Properti nggak? Apa contohnya? Ada yang mau cerita dulu? Pernah, Pak. Gimana di sana? Olivia sempat menilai apa, Olive? Pernah menilai ruko, Pak. Ruko, ya. Terus baru-baru ini menilai SPBU dan jalan, Pak. SPBU dan jalan, keren banget nih. Dasarnya SPBU dan jalan. Nah, poin saya adalah kamu untuk menilai SPBU dan jalan butuh waktu berapa lama? Yang saya agak rumit sedikit. Kemarin. Idealnya butuh berapa lama? Jalan sama laporannya itu kurang lebih 3 hari kalau nggak salah, Pak. Kalau SPBU 2 hari kalau nggak salah, Pak. Nah, sekarang kebayang nggak kalau kamu disuruh menilai perusahaan yang punya SPBU sebanyak 1.000 unit tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Saya nggak tahu ada perusahaannya atau enggak ya, cuman saya memberikan perspektif lah. Tambah rumit ya kira-kira? Kalau itu berat ya, Pak. Makanya. Di bawah ini saya pengen ngasih perspektif bahwa aset accumulation method itu ya kayak gitu caranya. Jadi kita menilai secara diskrit. Jadi secara detail, maksudnya secara bagaimana kemudian aset itu diperlakukan secara berpisah-pisah gitu. Yang tangible juga berpisah-pisah. Kalau kamu punya aset di SPBU tersebar di mana-mana, ya wis mbok nilai satu persatu. Ini saya mau ngomong theoretically ya, theoretically. Jadi theoretically itu di sini karena sampai sini pun kita juga pernah sampaikan bahwa theoretically dengan practically itu kalau di penilaian bisa jadi memberikan perspektif yang berbeda. Nah, saya pengen bilang nih, theoretically di asset accumulation method itu caranya adalah dengan tadi kita identifikasi aset-aset yang ada di perusahaan dan kita nilai satu persatu. Yang tangible dinilai ini 1, 2, 3 sampai 1.340, 1.034 gitu. Itu pun yang masih dalam bentuk bangunan ya, tanah dan bangunan itu. Belum lagi yang tangible yang lainnya, kendaraan dan mesin 1 sampai 500, 3, 2 misalnya. Itu dinilai satu persatu. Terus itu dirangkum jadi satu jadi tangible. Bayangkan itu tangible, masih serumit itu intangible apalagi gitu ya. Kita menilai bagaimana ada paten, ada berkaitan dengan workforce, ada database marketing, dan lain-lain. Jadi ini semua tadi digabung jadi satu, yang tangible dan intangible, dan maka ketemulah yang namanya intangible termasuk goodwill ya. Ini kalau kita ngomongnya termasuk goodwill ya. Sudah ketemu dari value.
semoga teman-teman terbayang bagaimana kemudian tantangan yang kalian hadapi kalau kita pakai asset accumulation method. Identifikasi satu persatu. Aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik tangible maupun intangible, digabung dalam bentuk. Ini terbayang dari dua pendekatan ini. Kalau yang tadi kita anggap intangible-nya satu kesatuan yang utuh, kalau yang asset accumulation, ya kita ukur satu persatu. Saya bilang theoretically. Nah, practically gimana? Ini yang saya kemungkinan belum bisa jawab secara praktisnya gimana. Artinya teman-teman bisa jadi nanti dengan bertambahnya pengalaman, tentu ada pendekatan-pendekatan yang akan diambil oleh tim penilai untuk bisa mengeksekusi ini secara baik. Kalau bayangan saya, di asset accumulation method ini seharusnya akan lebih mudah ketika kita mengukurnya banyak-banyaknya rata-rata yang tangibles dan perusahaannya masih cenderung kecil. Ya, asset accumulation method. Jadi perusahaan yang cenderung masih kecil, asetnya masih sederhana gitu, itu menurut saya akan nyaman pakai itu. Kan tangible-nya belum terlalu banyak. Jadi ya, fully kita melihat yang tangible saja. Tangible-nya mungkin bisa diperkirakan. Tapi kalau kita ngomong perusahaan yang sangat besar, asset accumulation method ini jadi salah satu pendekatan yang menurut saya jadi sumber daya yang dikeluarkan sangat-sangat banyak. Sampai sini ada pertanyaan dulu Kak terkait capitalize dan asset accumulation method. Aman? Bisa ya? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut nih. Aktiva berwujud. Nah ini kalau kita ngomong tentang pendekatan aset tadi, pasti teman-teman harus mengerti betul konsep tentang tangible dengan intangible dulu. Semoga masih pada ingat. Aktiva berwujud, suatu perusahaan memberikan return tertentu kepada pemilik sesuai dengan resiko yang melekat dalam kepemilikan aktiva tersebut. Setiap kelebihan balikan di atas balikan wajar untuk aktiva berwujud adalah merupakan hasil atau kontribusi balikan dari aktiva tak berwujud. Model yang digunakan ini integritas dan model kapitalnya yang MPIC dulu, metode organisasi kapital. Mungkin paling sederhananya adalah mungkin kalau tadi saya ngomong ya di awal tadi ada NTAP, net tangible asset value, terus ditambahkan dengan apa? Samping tadi, samping yang dikapitalisasi. Ini yang masuk di konteks apa? Farming ya. Nah, saya mau ngomong gini. Di sekitar kalian ada HP nggak? Coba tunjukin ke saya ataupun teman-temanmu yang lain. Oke. Kalau saya yakin Anda punya semua kan? Coba kamu ukur deh. Kamu ukur HP-mu itu. HP-mu yang kamu pegang masing-masing. Kira-kira kalau kamu menghitung, ya walaupun kita bukan tukang servis HP ya, cuman bayangkan saja lah. Kira-kira layar HP-mu itu berapa, IC-nya berapa, prosesor HP-nya berapa, RAM-nya berapa, apalagi kira-kira casing-nya berapa. Itu dulu beli HP-nya berapa, misal taruh 5 juta, 10 juta gitu ya, 5 juta, 10 juta. Kira-kira dari keseluruhan komponen itu sampai di level harga 5 juta, 10 juta nggak? Sesuai harga kamu beli dulu. Nah, lihat dari komponennya saja, komponen pembentuk HP-nya lo ya. Jadi hilangkan dulu ada tanda apel kecopot tuh, hilangin dulu.
ada upload tercepat tuh kamu hilangin. Terus ada tanda apa lagi ya? Ada tanda MI itu kamu hilangin dulu. Jadi kamu murni ngelihat HP-nya tok. Ya, kamu lihat HP-nya tok. Kira-kira itu kamu menilai layarnya, casing-nya, prosesornya, terus RAM-nya, komponen keseluruhan dalamnya, terus apa aja lah, Gorilla Glass-nya kalau misalnya ada pakai itu, terus ujungnya bezel-nya tipis dan seterusnya itu sampai di level harga 10 juta nggak sih komponennya top? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Menurutmu kira-kira berapa, Pak, dari ya kira-kira nebak saja. Saya tadi saya bilang ya, kita bukan tukang HP gitu. Cuman kira-kira berapa persen dari pembentuk HP-mu itu, komponen tangible-nya ya, komponen tangible. Itu bisa jadi cuma 20%, 30%. Kalau saya pernah dengar yang Apple itu, iPhone itu mungkin harga pembentuknya itu sejutaan, 2 jutaan. Saya pernah dengar siapa itu ya, Pak Gita Wirjawan yang menyampaikan di podcastnya beliau. Artinya sisanya itu adalah bagaimana kontribusi dari brand Apple, termasuk nanti jaringan servisnya dan seterusnya, sehingga bisa orang itu mau beli dengan harga. Ini saya ngomong Apple ya, saya ngomong Apple. iPhone berapa sekarang? Ini saya nggak mantap. iPhone 29 kayak iPhone XX kan nggak tahu lah kayak iPhone itu. Jadi itu mungkin hanya beberapa juta saja itu harga komponen berikut pembentuk sampai dengan iPhone itu bisa dimasukin ke box. Sehingga selebihnya itu ya harga dari brand Apple, intangible asset, yang lain-lainnya, artinya nggak cuma brandnya saja ya, termasuk bagaimana prestisnya orang kalau pakai Apple dan seterusnya, sehingga orang-orang mau untuk membeli dengan harga belasan juta rupiah. Nah, secara sederhana inilah yang kemudian konsep dasar ini disampaikan kita. Jadi access earning itu kita ngomong bagaimana kemudian kita bisa diharapkan bisa mengukur seberapa banyak sih intangible, kontribusi intangible untuk bisa membentuk harga dari, kalau kita ibaratkan Apple tadi adalah perusahaan, gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa mengukur intangible dari si di luar komponen pembentuk handphone Apple tadi. Itulah access earning-nya. Dan access earning itu yang kemudian dikapitalisasi pembentuk jadi ketemu nilai perusahaan. Dan ini bisa dipahami ya untuk yang access earning. Jadi kita menilai intangible secara utuh tadi. Jadi kan kita nggak mengidentifikasi intangible itu sebagai ini pengaruh brand sekian persen, ini pengaruh dari jaringan servis sekian persen dan seterusnya. Kita nggak melihat itu. Terus ini tadi sudah perusahaan, ekuitas atau equity sama invested capital ya. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah, saya mau bilang gini sebelumnya. Kalau kita bicara sejarah, ternyata ini di buku di sebelum yang ada di PDF ya. Ini di edisi sebelumnya itu. Ternyata rata-rata praktis itu bilang access earning method ini termasuk yang out of date lah, obsolete itu bilang. Obsolete itu usang pendekatannya. Tapi ini di counter lagi sama Saran Pratt. Saran Pratt bilang bahwa metodologi berkaitan dengan penilaian, kamu nemu ini ada tahun 1800, 1900, 1900 sekian, digunakan di tahun 2000, itu ternyata masih boleh. Nggak apa-apa. Bukan berarti itu obsolete. Yang penting adalah bagaimana kemudian Anda sebagai penilai bisa memberikan alasan kenapa metodologi itu dipilih. Kemarin tadi yang tadi ya teman-teman di nanti tadi ya pakai TPV, total processing value. Itu kan sebenarnya pengembangan karena sekarang ada model bisnis baru yaitu adalah marketplace startup. Maka butuh yang namanya total processing value.
Yaitu di situ dibilang bahwa metodologi apapun boleh digunakan. Itu ditemukan tahun 1800, silahkan pakai. Kalau memang ternyata kamu merasa bahwa itu pendekatan yang menurut kamu baik sebagai penilaian. Cuman sekali lagi ya, harus bisa kamu jawab kenapa kamu pakai. Nah, lalu masuklah di sini. Bagaimana kemudian access earning ini dipakai? Di mana muncul dalam pertama kali publikasi US Treasury Department, gitu. Ini makanya disebut Treasury Method. Dulu digunakan untuk menghitung nilai kerugian pabrik bir dalam bentuk goodwill yang hilang karena larangan atas minuman keras. Ya. Ini apa namanya? Kalau bagi saya pribadi, goodwill itu apa sih? Pertanyaan gitu. Goodwill itu apa sih? Ini Goodyear tahu kan? Temennya Michelin, Bridgestone. Goodwill. Ya, akuntansi pernah kalau nggak salah. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Nomor berapa? Arisa. Ya, kalau goodwill itu di akuntansi itu misalnya ada penjualan gitu, Pak. Aktiva itu. Kalau misalnya ada margin atau keuntungan itu dari nilai buku ke nilai jualnya itu diakui sebagai goodwill. Itulah secara saya sendiri gini ya. Pengertian yang paling bisa menjelaskan goodwill dan paling nyaman untuk diterjemahkan itu tadi secara akuntansi tadi. Jadi tadi kayak bilang Anda beli Apple, Anda beli Activa kan berupa HP Apple tadi, HP atau iPhone berapa tadi? iPhone. Sekarang iPhone yang terbaru iPhone berapa sih? Guys. iPhone X sudah lewat ya sekarang masanya ya? Terbaru 13. Oh 13, sudah 13. Baru mau rilis 14 juga. Udah mau rilis lagi 14? Ya, lagi OTW 14. Wah, kalau gila ya kalau orang ikutin iPhone itu baru kebeli 13, bukan baru beli ya. Baru aja kebeli 13, udah mau rilis kan baru lagi. Nah, anyway, jadi tadi contohnya misalnya kita beli Activa tadi iPhone 13. Nah, tadi yang Activa berwujudnya berapa, selisihnya itu bisa disamakan dengan goodwill atau dalam hal ini kalau di perspektif saya intangible. Walaupun intangible dan goodwill itu sendiri berbeda. Nah, secara umum lagi goodwill itu sebenarnya gini. Anda beli perusahaan 1 triliun kamu beli perusahaan. Ternyata setelah dikapitalisasi, perusahaan tersebut nilainya tangible dan intangible-nya yang berhasil diidentifikasi ya adalah 700 miliar. 300 miliar lebihnya tadi, jadi kan 1 triliun, terus kalian identifikasi nilai dari perusahaan, kalau saya ini lebih ke nilai pasar. Nilai pasar perusahaan tersebut, baik yang tangible dan intangible itu adalah sekitar 700 miliar. Maka 300 miliar tadi bisa kita katakan sebagai goodwill. Bisa ditangkap ya, terkait pengertian goodwill. Ini kalau pakai pendekatan akuntansi. Nah, ini pakai pendekatan penilaian, ini yang terus terang definisinya itu menurut saya menjadi apa? Saya terus ini karena keterbatasan saya di dunia praktisi ya. Saya yakin nanti kalau teman-teman semakin praktek akan semakin tahu. Garis batasnya goodwill, kalau kita ngomong ini nih, garis batasnya goodwill yang hilang karena larangan atas minuman keras. Ini kalau kamu coba terjemahkan dengan perspektifmu, saya yakin Anda masing-masing itu punya perspektifnya bisa bervariasinya cukup lebar. Benar nggak? Maksudnya goodwill yang hilang karena larangan atas minuman keras itu gimana sih? Apa potensial pendapatan yang hilang karena ada larangan atas minuman keras? Ataukah sampai dengan potensial customer yang hilang karena customer beralih ke non-minuman keras? Atau sampai situ? Atau bahkan lebih ini lagi sampai dengan nanti potensi sumber daya manusia perusahaan yang hilang karena atas larangan minuman keras, maka
Kemudian beberapa SDM atau karena operasional semakin terbatas, SDM-nya kemudian butuh di layoff gitu atau sampai sana. Nah ini yang terus terang saya belum bisa memastikan kayak mana tuh. Kalau theoretically tadi persis kayak yang disampaikan siapa tadi? Faris. Persis yang Faris. Itu pendekatan yang menurut saya sama, ya, menurut saya paling simple untuk menjelaskan goodwill. Tapi practically itu yang tadi saya bilang. Goodwill yang hilang karena larangan atas minuman keras itu sejauh apa sih? Yang percaya nggak teman-teman? Nah, inilah makanya tim penilai perlu untuk kemudian mengukur kira-kira intangible atau goodwill ini itu yang mau sejauh apa nih? Sayangnya di apa namanya di textbook saya belum bisa melihat ada koridor yang tepat nih, koridor jelasnya kayak gimana. Nah, oleh karena itu, ini poinnya adalah artinya dari sini muncul pendekatan capitalized access. Ya. Jadi nilai ekuitas adalah nilai aktiva berwujud plus nilai aktiva tak berwujud dikurangi nilai kewajiban. Nanti ada perdebatan lagi. Nanti saya jelaskan di ya, selanjutnya. Oke. Nah, saya mau ke buku sekarang. Halaman 19. Ini saya kasih ilustrasinya gini. Let's assume that client corporation has a net tangible asset value. Ini kebetulan dilalai di soal itu sudah dikasih ini net tangible asset value sekian 2 juta gitu ya per 31 Desember 2005. Let's also assume that client corporation is expected to earn a normalized level of economic earning. Nah, ini kita perlu tahu pertama normalized level of economic earning. Dalam kapasitas ini normalized economic earning-nya itu dipersamakan dengan net income sebesar 800.000. For the purpose of this example, we have estimated a fair rate of return of 15% dari net tangible assetnya. 15% dari net tangible itu sebesar ini 2 juta. Also for purposes of this illustration only, we have estimated that the appropriate direct capitalization rate for excess earning to client corporation is 20%. Ini capitalization rate. Ini ingat di pendekatan pendapatan itu apa? Capitalized future income method ya. Itu kadang feelingnya cuma capitalize sama discounted. Tadi ujung-ujungnya apa saya lupa. Ini capitalization rate-nya adalah 20%. Nah, hitung kira-kira value-nya berapa? Ya. Ini dah nih net tangible asset value. Jadi di sini ada building, ada pabrik, ada cash, ada kemudian apa namanya kendaraan, mesin dan lain-lain sebagainya dikurangi kewajiban, ketemu net tangible asset value 2 juta. Terus income yang diterima oleh perusahaan ini nanti debatable ya. Anda kalau di konteks ini pakainya net income. Nanti kalau Anda lihat dibaca di bawah, normalized economic earning ini lebih pas ke cash flow. Cuman karena di soal itu ini untuk purpose di illustration pakainya net income.
Oke. Itu net income-nya untuk setahun ketemu 800.000. Nah, dikurangi economic earning yang bisa diatribusikan terhadap adanya net tangible asset value. Ini tangible asset value-nya, tangible asset value-nya. Di mana itu sekitar 15% dari net tangible asset value, sebesar 300.000. Jadi 300.000 ini adalah earning yang diwakili oleh tangible value-nya. Jadi kalau dibilang earning atau nilai yang harus kamu bayar, ini di konteks yang lain ya, kayak tadi kita ngomong tentang apa, iPhone tadi, nilai yang harus kamu bayar untuk kamu beli komponen tangible dari iPhone itu. Nah, dan soal ini 300.000. Maka excess earning-nya berapa? 800, 500. Jadi 500.000 ini dianggap earning yang diwakili oleh intangible-nya. Gitu. Setelah itu baru dikapitalisasi. Jadi kita anggap bahwa intangible earning ini sampai dengan waktu infinite gitu ya, tidak terhingga gitu. Dikapitalisasi rate besar 20%. Maka 500.000 per 0,2 tangible asset ditambah intangible asset ketemunya 4. Nah, kita bisa tahu bahwa ya inilah kita menghitung intangible-nya kan itu ini ya, sebagai satu kesatuan. Nah, ini yang membedakan antara excess earning dengan aset accumulation. Saya tadi bilang asset capitalization ya, asset accumulation. Sampai sini bisa ditangkap nggak untuk exit 13.2 ini? Semoga bisa ditangkap ya. Ada pertanyaan kah? Saya, Pak. Oke, siapa nih? Bisa, Pak. Ya, silakan bisa. Saya izin bertanya, Pak, terkait pendekatan excess earning saat kita melakukan penilaian, dasar nilai yang kita gunakan apakah hanya dari laporan keuangan sebelum tahun penilaian, Pak? Serta apakah sebelumnya kita harus melakukan revaluasi terhadap asetnya, Pak? Nah, ini. Terima kasih. Oke, thank you kita atas pertanyaan. Kalau di excess earning ini Anda yang jelas perlu disesuaikan perlu ya, karena paling aman paling sederhana itu kan kita perlu dinormalisasi terus kemudian ada adjustment-nya. Nah, di poin ini perlu. Terus apakah perlu direvaluasi? Kalau menurut saya pribadi di excess earning ya kita bisa tadi kalau tadi di teman-teman lihat yang di mana PowerPoint ini. The information set forth herein has been obtained of or derived from source generally available to the public and believe the others to be reliable. Jadi sudah diyakini di benar. But the others doesn't make any representation or warranty expressed or implied as to its accuracy or completeness. Artinya di sini ya Anda sebagai penilai tidak melihat bahwa kita anggap bahwa komponen-komponen laporan keuangan yang ada itu sudah valid. Kita nggak kemudian mempertanyakan kembali apakah ini valid atau enggak. Kita anggap tidak. So saya kembali lagi ke yang disini tadi. Apakah kita dalam hal ini perlu direvaluasi gitu ya? Dalam konteks excess earning kita menurut saya bisa menganggap laporan keuangan yang sudah itu sebagai asset valid. Tapi kalau kita pakai yang asset accumulation, yang tadi di pendekatan yang kedua nanti gitu ya, itu menurut saya perlu direvaluasi keseluruhan asetnya. Theoretically gitu ya, Dita. Saya bilang theoretically ya. Nanti prakteknya gimana? Apakah memang Pak, kalau misal ternyata asetnya yang tangible mirip-mirip Pak, misalnya, apakah bisa kita melakukan pendekatan dianggap semuanya sama? Ini saya terus terang dengan kapasitas terbatas di pengetahuan di penilaian aset ya. Itu monggo kalau memang bisa dilakukan seperti itu, monggo.
Kita bisa kayak gitu. Jadi ada revaluasi, tapi kemudian pun pasti di prakteknya menurut saya pun akan ada beberapa penyesuaian juga gitu. Semoga bisa ditangkap kita. Terima kasih, Pak. Thank you. Satu lagi Kak. Tapi di sini teman-teman semoga sudah bisa nangkep ya. Inilah kurang lebih di exhibit 13.2 ini exhibit yang paling sederhana, sangat sederhana yang bisa menjelaskan tentang konsep capitalized excess earning. Jadi kita menilai excess earning as an intangible pengaruh intangible terhadap adanya earning perusahaan. Nah, di capitalized zero harus digabung antara tangible asset dengan capitalized excess earning-nya berapa, ketemu enterprise value. Di sini kalau teman-teman lihat, ini nanti analysis of the capitalized excess earning method, estimation of net tangible asset value. Net tangible asset value itu yang mana aja sih? Wah, ini ternyata beda-beda. Maksudnya ternyata pun di praktek juga berbeda-beda gitu ya perspektifnya. Nih contoh nih. Are intangible asset included or excluded? Intangible asset itu yang sudah teridentifikasi di neraca itu saya yakin pasti akan ada misal contoh software yang kita beli. Gitu, Anda beli Microsoft Word, Anda beli Microsoft Office, Anda beli Windows dan seterusnya itu pasti seharusnya karena sudah ada ini ya harga perolehannya ya, Anda bisa mencatat itu di neracamu. Oke ya. Maka kemudian pertanyaannya apakah itu masuk di net tangible asset value-nya? Nah ini. Typically, as the phrase net tangible asset value implies, intangible asset value should be removed from the subject company balance sheet before performing the capitalized excess earning analysis. However, ini idealnya dikeluarkan kan, berarti software tadi kita keluarkan ya. Some analysts leave on the balance sheet those intangible assets that are already capitalized on the subject company financial statement. Tapi ada beberapa tuh analis yang masukin juga. So, kalau saya gimana? Kalau saya gimana? Saya mending cari yang mudah aja. Yaudah kita keluarin aja lah. Jadi murni kita nyari yang NTAP-nya toh, yang tangible toh wae. Menurut saya gitu. Karena lebih bisa mencerminkan ya kita ngomong tentang tangible itu ya benar yang tangible gitu. Kalau di konteks tadi software masuk berarti kan artinya aset yang masuk ke neraca lah yang kita hitung. Jadi yang tangible maupun intangible yang ada di neraca. Kemarin sempat tunjukin nggak sih ya di balance sheet-nya Microsoft itu kalau kita bandingkan dengan laporan intangible value-nya yang kemarin kita baca artikel itu ternyata aset yang tertuang di neraca dengan yang aset intangible yang tertulis di artikel itu beda jauh. Di neraca itu hanya sekitar 60 juta dolar kalau nggak salah. Tapi yang di artikel kemarin, yang kita baca bareng-bareng kemarin, itu sekitar 900 jutaan dolar. Artinya ternyata pun yang tertulis di neraca itu kan sangat-sangat minim kan. Yang penting kalau saya ya udah kembali lagi ke tangible, konsepsi tangible asset value yang sebenar-benarnya. Terus ini lagi ada estimation of net tangible asset value. There is no universally accepted conclusion as to what accounts should be netted out in the estimation of net tangible asset value. Jadi ada 3 nih malah. Apa aja sih NTAV itu? Gross asset net of accumulated depreciation dikurangi depresiasi. Net current value of the financial assets and the tangible asset dikurangi liabilities only. Yang ketiga, net current value of the financial asset and the tangible assets minus all liabilities. Gitu. Nah, terus yang mana yang dipakai kalau katanya si Fred, the most common interpretation of the term net tangible asset value is alternative 2, yang kedua. Aduh. Oke, ini yang pertama dipakai. Tapi jawabannya Fred pun juga gitu.
The most common interpretation. Oh, the most common. Hitam putih nggak kalau bahasa kayak gini? Jelas nggak hitam putihnya? Nggak jelas juga gitu ya. Tapi the most common. Yang biasa dipakai itu yang gini loh bro. Bukan bahasa yang kamu harus pakai yang nomor 2. Karena yang nomor 1 salahnya ini, nomor 3 salahnya ini. Enggak. Karena ya di praktisi kayak ya di senaprat itu pendekatan kayak gini. Jadi the most common interpretation adalah ini nomor 2. Tapi if properly applied, alternative version the substrate of that tangible asset employed during the year may be equal to 0. Oke, itu NTAV. Terus tadi kalau misalnya ada normalized level of earning itu gimana? Kalau tadi diingat ya di soal di atas tadi kita ngomong tentang normalized earning itu adalah net income. Itu ternyata di konteks soal saja. In real konteks, ini Anda harus baca yang di atas juga. Kalau menurut saya Anda juga perlu baca. Cuman saya mau ke sini supaya lebih singkat ya. Definition of earning. Yang benar apa sih earning itu? Net income, net cash flow, atau ada yang lain? There is some agreement among analysts that the economic variable best suited to represent earning in the context of capitalized earning method is cash flow. Itu tadi ya alasan saya kenapa yang di soal tadi sebenarnya itu menyederhanakan tuh. Yang benar adalah cash flow. Kenapa cash flow itu yang bisa mencerminkan kondisi cash yang sebenarnya dipegang oleh perusahaan. Nggak cuma di income statement, tapi benar-benar cash yang dipegang oleh perusahaan berapa sih. Maka itulah kalau cash is king, cash is the king gitu ya. Teman-teman, kenapa cash flow itu selalu jadi salah satu poin penting perusahaan itu, di mana cash flow-nya berapa sih. Oke. Nah, terus cash flow yang seperti apa? Apakah net cash flow atau operating cash flow? Buat mana kan? Ini pinter kok. Senaprat itu memberikan perspektif gitu. The trend among analysis is to favor net the trend among analysis is to favor net cash flow. This is because the measure of income is the amount that the stakeholders can take out from the business without disrupting operation. Enggak pakai kita net cash flow aja. Jadi nggak ganggu operasi. Nah, pakai yang mana? Net cash flow. Cash flow, wabil khusus lagi yang net cash flow. Sebenarnya adalah ke arah sana. Kalau nanti Anda pakai ini ya untuk menganalisis pendekatan di excess earning, pilihnya pakai yang mana? Net cash flow. Terus ini masih banyak lagi sebetulnya pendetailan lain yang disampaikan senaprat di sini. Nah, saya nanti nitip teman-teman perlu untuk juga eksekusi 13.3 di Excel dibuat lagi itu misalnya. Gitu. Sampai ini kalau nggak salah sampai 13.6 ya, karena nanti gabung tuh. Dia perspektifnya terus-terusan. Baru nanti kamu final bisa mempelajari accessory. Oke. Nah, saya lanjut ke chapter 14. Ini ke asset accumulation ya. Di sini ada yang tadi saya tanya ini. Yang tadi ini teman-teman bisa memperdalam lagi yang tadi saya sampaikan. Bahwa konsepsi kolektif dengan diskret tadi seperti apa sih nih? Halaman berapa nih? 352. The collective revaluation of all the company's assets and liabilities. This analysis is usually conducted through the application of the capitalized excess earning. Terus kemudian the individual revaluation of all of the company's assets and liabilities. We call this analysis the asset accumulation method. Kalau menurut Pratt tadi perlu di excess earning juga perlu direvaluasi ya ternyata ya, perlu direvaluasi.
kalau definisinya di revaluasi itu Anda perlu mempertimbangkan itu dengan kondisi real di saat Anda melakukan penilaian. Ya, konteks evaluasi ini saya mengartikannya. Makanya tadi saya bilang individual revaluation ini amat sangat challenging sekali karena Anda harus identifikasi semua aset yang dimiliki oleh perusahaan, buat evaluasi, berarti menggabung. Habis itu kalian gabung, jadilah nilai perusahaan. Anda identifikasi tangible aja sulit yang ampun, identifikasi intangible apalagi. Ini tantangannya di asset accumulation. Bisa dipakai nggak? Menurut saya bisa selama tadi company-nya cenderung kecil, terus rata-rata banyak tangibles, sedikit intangible, itu menurut saya masih layak untuk pakai asset accumulation. Tapi ini company sudah sangat besar, kayak tadi punya SPBU tersebar di seluruh Indonesia, Anda nilai satu persatu, wah, berapa banyak waktu yang sudah selesaikan. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini tadi yang saya bilang kalau di sini nanti pengertiannya Anda lebih banyak ke konteks APB, jadi bagaimana kemudian Anda harus identifikasi selain tangible juga intangible-nya berapa. Nah, apakah book value atau nilai pasar wajar? Saya perlu sesuaikan ke nilai pasar wajar. Karena itu bisa mencerminkan kondisi aset di mana di saat Anda melakukan penilaian. Terus ini garis besar itu sih. Nanti arti kata berwujud perlu Anda pelajari juga. APB itu ada yang berbasis pemasaran, pemasaran itu database pelanggan, teknologi, paten, teknologi itu bisa kayak paten, terus di sini harga dagang, terus domain internet bisa, kemudian komoditi, kemudian daftar pelanggan, kontrak pelanggan, perjanjian sewa, lisensi, royalti, bisa juga dihitung sebagai APB, kontrak kerja, teknologi yang telah dipatenkan, perangkat lunak software gitu ya, rahasia dagang, registrasi, seni, film, foto, gambar, musik, NFT, sekarang tadi masuk ke NFT. NFT yang bukan seni ya, itu bisa masuk. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Dan saya akhiri. Nanti teman-teman perlu elaborasi lebih dalam. Oke, ada pertanyaan? Tuntas sudahlah access verdict dengan asset accumulation. Sekali lagi ya ini tadi kalau menurut teman-teman, saya pribadi menilai pendekatan ini yang tanda kutip the most challenging methods compared to previous methods yang pernah kita diskusikan dibandingkan yang pendapatan sama pasar. Ini terutama aset accumulation ya, terutama aset accumulation itu jadi amat sangat menantang sekali. Misalnya kalian itu eksekusi dengan perusahaan yang skalanya sudah cukup besar, itu berapa lama itu bisa selesai. Tapi kalau perusahaan yang masih cenderung kecil, aset accumulation cukup nyaman menurut saya. Anda nilai warung, nah itu enak ada aset accumulation. Warung bisnisnya ya, itu mungkin sangat-sangat enak. Terusnya ada pertanyaan? Belum saya tutup. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Izin bertanya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, Mikdad.
Ya, jadi tadi tuh kalau secara theoretically itu apa dari dua metode itu tuh mana sih Pak yang paling akurat gitu? Ya. Akurat, saya pikir tidak ada penilaian, satu metode penilaian pun yang mengklaim dirinya akurat ya. Jadi pasti ada rentang kan, kalau dilihat itu kan perkiraan nilai. Nah, terkait akurasinya itu kita kalau di penilaian itu susah kita ngomong akurat karena kita ngomong nilai itu kan masuk ke persepsi, opini ya. Jadi akurat menurut siapa dulu nih? Gitu, akurat menurut siapa dulu nih? Anda presentasi ke siapa? Menurut dia mungkin mendekati penilaiannya dia juga, mendekati harapannya dia juga. Tapi nanti ada yang menilai lagi untuk perspektif dari orang yang lain juga bisa tidak akurat juga menurut dia. Makanya saya bilang kalau akurat itu di bahasa penilaian menurut saya pribadi amat sangat jarang ditemukan. Tapi rata-rata penilaiannya adalah yang mendekati setidaknya bisa sesuai dengan penugasan awal yang sudah disampaikan. Nah, kalau mungkin bukan akurasinya ya kalau menurut saya ya. Menurut saya yang lebih bukan ke akurasi tapi lebih ke kalau diukur akurat saya sekali lagi nggak bisa jawab Mas. Mana yang paling akurat menurut saya nggak bisa jawab. Karena semuanya juga pun memiliki tantangannya masing-masing. Kalau kita ngomong tentang pendekatan pendapatan, bagaimana bisa memastikan proyeksi di masa depan itu semuanya semakin stabil dan lain-lain. Kalau kita pendekatan data pasar, bagaimana kemudian kita bisa memastikan semua perusahaan pembanding itu sebanding dan sejenis. Nah, ini nggak kamu klaim benar-benar sebanding sejenis. Kamu bisa jawab itu semua enggak gitu. Di aset. Bagaimana kemudian kamu bisa mengidentifikasi tangible dan intangible secara benar. Dan ini kan juga tantangan masing-masing. Mana yang paling akurat? Nah, saya nggak bisa ngeklaim. Saya nggak berani ngeklaim nih. Mana yang paling akurat? Terus terang di teoritisnya saya belum berani bisa ngeklaim. Karena pun di standar berat juga bilang ya rata-rata yang kita pakai ini, yang biasanya kita pakai ini, yang paling akurat yang mana? Jadi menurut saya lebih hati-hatinya ke prosedur pemilihan variabel yang harus kamu ambil di setiap pendekatannya. Itu aja sih menurut saya. Tapi kalau akurasinya saya belum berani jawab. Nggak berani jawab. Baik, Pak, terima kasih Pak. Oke. Tapi tentu nanti semakin banyak nilai praktis, saya yakin kalau udah kita ngomong akurasi itu udah ngomong tentang pengalaman ya. Pengalaman itu artinya gini. Kita ngomong dikatakan akurat kalau definisi akurat itu merupakan nilai yang paling mendekati dari beberapa kelompok penilai ini. Nah, ternyata misal dari 10 penilai, 8 kelompok penilai cenderung mengerucut ke satu nilai tertentu. Nah, kalau kita itu definisikan akurat, apakah definisi akurat seperti itu? Nah, ini butuh pengalamannya di sana. Saya kira ini semakin Anda banyak pengalaman, itu kan pasti nanti mulai mengerucut mendekat ke konteks praktis yang dilakukan penilai di Indonesia seperti apa. Nah, itulah kalau artinya itu definisi akurat seperti itu, saya yakin nanti Anda semakin banyak berpraktek, Anda bisa semakin mendekati konsensus penilai di Indonesia yang dilakukan seperti apa, semakin mendekati nilai ke arah sana, ya Anda bisa semakin akurat. Kalau gitu definisi akuratnya, saya yakin ya itu tadi sesuai dengan pengalaman aja itu semakin kesini akan semakin Anda semakin berpraktek, semakin bisa semakin akurat, semakin banyak orang yang mendekati nilai yang Anda rumuskan tadi. Itu ya saya tambah. Ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada saya tanya nih terakhir siapa ya? Oke. Enrico deh, mana ya? Wenber. Sorry Enrico. Wenber udah pernah belum ya? Aku lupa ya. Siapa punya Wenber ya? Saya singkatku Enrico udah pernah. Wenber udah belum? Pernah sekali Pak. Pernah sekali. Ya udah, berarti sekarang 2 kali nih, nggak apa-apa. Ya. Kamu apa yang paling ingat tadi? Yang tentang goodwill tadi itu Pak. Nah, coba. Gimana? Ya, jadi goodwill itu selisih antara nilai perolehan sama nilai pasar. Pasarnya itu udah ditambahkan antara tangible asset sama intangible asset. Terus yang perspektif akuntansi ya itu ya? Ya. Oke, kalau yang earning tadi itu Pak,
yang bisa yang dimaksud dengan earning itu menurut Fred tadi itu Pak, cash flow itu Pak. Kalau lebih spesifiknya head cash flow-nya Pak. Oke, thank you. Selanjutnya, Kofifa. Kofifa pernah belum ya? Please comment kalau sudah 2 kali. Rangkum belum, Pak? Belum ya, ya silakan Kofifa. Untuk identifikasi keseluruhan aset itu dari tangible sama intangible. Lalu ada 2 metode. Yang pertama metode capitalized excess earning. Itu mengukur intangible asset secara keseluruhan atau utuh. Sedangkan yang asset accumulated method itu mengukur intangible secara satu persatu. Dan kedua metode ini perlu revaluasi tapi berbeda begitu. Yang satu yang complete revaluation, yang satu individu revaluation. Begitu. Oke, thank you Kofifa ya. Oke, makasih teman-teman. Saya bisa akhiri sampai sini. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat-sehat semuanya ya. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu. Terima kasih.